Sementara pemirsa, di saat pemerintah berencana menerapkan tatanan baru, bisnis properti belum pulih pasca terkena infeksi corona. Untuk bertahan, pebisnis properti memberi berbagai kemudahan transaksi untuk memiliki hunian idaman. Berikut informasinya. Bisnis properti yang selama ini selalu digadang memiliki masa depan cerah, kini ikut goyah pada badai pandemi corona. Harga rumah semakin anjlok dan penurunannya signifikan dibandingkan sebelum pandemi menerpa. Penurunan harga properti terjadi karena berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hunian. Sejumlah pengembang pun mengambil langkah demi mendorong minat beli konsumen pada hunian. Salah satunya menawarkan diskon, lalu mengurangi besaran uang muka, subsidi total pajak BPHTB, dan biaya kredit pemilihan rumah. Ada pula pengembang yang langsung menawarkan 3 keringanan, sehingga konsumen mendapat keringanan DP serta bisa hemat puluhan juta rupiah. Namun, diskon ini tentu memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Harga properti bukan dikarenakan adanya banting harga hingga 50%. Ya. Saat ini harga properti sesungguhnya tidak anjlok, hanya stagnan. Ya. Tidak ada kenaikan harga, ya, dikarenakan kondisi krisis COVID-19. Ya. Adapun developer yang memberikan diskon variasi 10, 20, 30 hingga 50%, itu adalah gimmick-gimmick dari perusahaan developer properti, ya, untuk memperoleh sumber cash inflow-nya, sumber income-nya untuk membiayai gaji karyawan, overhead, dan biaya bunga. Penjualan properti kini diakui turun drastis. Hal ini juga berdampak panjang pada geliat usaha-usaha lainnya, seperti pabrik semen, batu bata, serta kebutuhan bangunan lainnya. Mengatasinya adalah bagaimana perekonomian ini bisa bergerak kembali, ya. Karena dengan bergerak kembali ekonomi ini otomatis meningkatnya daya beli, ya, industri berjalan kembali, ya. Apalagi industri properti ini memiliki multiplier efek ekonomi yang sangat luas terkait dengan pabrik semen, pabrik keramik, bata merah, aluminium, kayu, mungkin alat-alat sanitari, dan lain-lain. Di balik kesulitan penjualan bisnis properti, sebenarnya terdapat peluang investasi. Saat harga properti tengah diskon untuk mendapatkan uang tunai, para investor yang memiliki cadangan dana bisa memilih properti sebagai investasinya. Seperti yang dilakukan Suhardi. Ia mengambil peluang ini saat pemilik rumah terpaksa menjual propertinya jauh lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan uang. Saya harus yakinkan bahwa itu adalah kebutuhan saya. Jadi walaupun pada masa pandemik seperti ini, kalau saya membutuhkan untuk membeli properti, berarti saya harus beli. Tapi kalau memang itu belum membutuhkan atau belum terlalu urgent, saya tidak akan membelinya atau menundanya. Nah, ditambah lagi dengan masa pandemik seperti ini, pastinya owner dari marketing properti semuanya melakukan atau membuka diskon besar-besaran, DP yang dilelang, dan harga yang semakin menurun. Jadi tidak ada salahnya menurut saya membeli properti di masa pandemik ini. Namun, pembeli pun tak boleh salah langkah. Pasalnya saat ini uang tunai sangat berharga, sehingga pastikan uang yang diinvestasikan pada properti merupakan simpanan cadangan, sehingga Anda tetap memiliki uang tunai untuk menghadapi pandemi yang belum diketahui kapan berakhir. Untuk memiliki atau membeli dengan jumlah banyak properti, teman-teman semua, kita semua, yang pertama harus memiliki uang yang cukup kita gunakan. Dan uang tersebut tidak uang urgent, tapi uang simpanan kita yang memang dialokasikan untuk membeli properti. Kalau misalnya kita masih keadaan uangnya masih belum cukup atau masih hanya sekedar untuk
kebutuhan sehari-hari, simpanannya tidak banyak atau pas, saran saya tidak perlu membeli terlebih dahulu. Investasi properti memang menarik dilakukan pada saat banyak diskon penawaran. Tetapi pastikan kondisi ekonomi pribadi Anda stabil karena hunian termasuk sulit dijual kembali dalam waktu dekat. Selain investasi properti, investasi emas berjangka juga menjadi pilihan bijak karena nilai emas tidak mudah naik turun, tahan fluktuasi inflasi serta minim resiko. Berinvestasilah emas, karena emas ini sifatnya adalah safe haven. Oke, artinya adalah emas ini tahan gejolak pasar. Apabila memiliki dana lebih, saat ini adalah emas berjangka investasi yang paling tepat pada saat masa corona seperti ini. Kita tahu bahwa indeks emas berjangka saat ini mudah sekali untuk dianalisa dan trennya adalah volatil pada saat masa pandemik COVID-19 saat ini, di mana tren emasnya cenderung naik dan pada saat mengalami koreksi itu sifatnya adalah penyimbang pasar. Nah, saat ini adalah momennya paling tepat untuk masyarakat untuk memilih investasi yang paling tepat. Ya, pandemi membuat kita benar-benar harus jeli dalam bertahan hidup dan dalam memilih investasi. Semua tergantung pada ukuran kemampuan Anda dan mengetahui jelas resiko investasi yang dipilih. COVID-19 memang berdampak pada beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor bisnis properti. Untuk mengatasinya, para pengembang properti banyak yang menawarkan berbagai macam promosi, termasuk diskon-diskon besar. Nah, kita sebagai calon pembeli harus cermat dalam melihat penawaran ini. Kita harus tetap tahu siapa pengembangnya, pilih pengembang yang terpercaya dan juga berpengalaman, dan juga kita harus mengetahui di mana lokasinya. Yang pastinya pilih yang bebas banjir dan mudah akses transportasi. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui bagaimana surat pembelian tanahnya. Jika Anda tertarik dan merupakan pemula, yang pertama harus Anda lakukan adalah melihat keuangan pribadi. Karena simpanan Anda harus cukup untuk dana darurat menghadapi pandemi. Selebihnya, susun rencana pembelian, yakni mencari properti yang sesuai, melakukan survei, jangan lupa membandingkan harga dengan beberapa pilihan, lalu lakukan penawaran harga atau negosiasi. Yang terakhir, fokuslah pada keputusan yang Anda buat, agar investasi properti murni keputusan bisnis, bukan emosional semata. Lydia Wijaya, Budi Cilman, ISAL, Jakarta.